Halo Pak, perkenalkan kami dari PR17. Di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Noni Celia Bibi Buris Payung dengan NIM 12S21025 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Keisha Ivana James Soros dengan NIM 12S21053. Baik, sebelum kami membacakan solusi yang telah kami buat dalam codingan kami, maka kami akan membaca soalnya terlebih dahulu untuk mendapat inti dari permasalahan yang akan dibuat solusinya. Untuk M01 Good Student, murid yang terbaik. Pada sesi ini kami diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan menguji keterampilan kami dalam memogram dengan pendekatan prosedural. Kami dapat menggunakan kode base yang dihasilkan pada T05 sebelumnya karena strukturnya mirip. Dan untuk tugas 1, add display. Jadi untuk soal kali ini kami diminta untuk mengembangkan sebuah program sederhana yang nantinya bisa menyimpan sekumpulan data. Nah, seorang mahasiswa dapat dikarakterisasi melalui NIM atau nomor induk mahasiswa atau bahasa Inggrisnya ID dan nama lengkap name, IPK, GPA. Pada solusi ini enkapsulasi data mahasiswa dalam bentuk sebuah struktur. Dan dalam melakukan tugas ini, solusi akan terus-menerus berinteraksi dengan penggunanya hingga diperintahkan untuk berhenti. Dan perintah untuk berhenti itu merupakan diberi baris masukan berupa triple dashes. Untuk memasukkan data mahasiswa, solusi akan membaca sebaris masukan yang panjangnya tidak lebih dari 100 karakter dengan format sebagai berikut. Dan dengan format sebagai berikut, student add, lalu hash ID, hash name, hash GPA. Dan barusan masukan terdiri atas 3 segmen yang diseparasi ataupun yang dipisahkan dengan hash assign. Segmen pertama berisi perintah yang harus dilakukan. Untuk menambah data mahasiswa, perintah yang digunakan adalah student add atau menambahkan data mahasiswa yang diikuti dengan detail data mahasiswa. Berikut adalah contoh baris perintah untuk menambah satu buah data mahasiswa, yaitu student add hashtag 12SE, NIM, hashtag NIM, nama, dan hashtag IPK. Dan di sini diberikan batasan bahwa jumlah data mahasiswa yang dimasukkan tidak lebih dari 100 buah. Berikutnya, solusi juga harus dapat menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan. Berikut adalah format perintah yang digunakan, student show all. Jadi tunjukkan semua data para mahasiswa. Kemudian solusi akan menampilkan data mahasiswa satu persatu dengan format berikut, mulai dari NIM, nama, dan PK. Dan ini merupakan inputannya, dan ini adalah outputnya. Untuk tugas 2 bisa dibacakan oleh teman saya, Jessia. Untuk tugas 2, itu kita diminta untuk membuat suatu fitur yang bakalan menampilkan nilai tertinggi dari mahasiswa dengan fitur dengan menuliskan student show best. Jadi ketika kita memasukkan inputnya, program akan mengeluarkan urutan mahasiswa, lalu di bawahnya program menambahkan mahasiswa yang mendapat IPK yang paling baik. Mungkin udah bisa dilanjut ke code yang pertama, Non. Oke. Ada nampak? Udah, Non. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan solusi dari kami untuk case yang pertama. Di sini kami membuat sebuah include
stdlib.h. Kemudian include string.h. Kemudian di sini kami membuat struct dari mahasiswa, di mana struct dari mahasiswa ini memiliki atribut mulai yaitu NIM, nama, dan GPA ataupun IPK. Kemudian kami di sini membuat sebuah fungsi scan yang ini nantinya digunakan untuk menerima sebuah inputan ataupun masukan dari user yang berupa array of char dan membaca setiap spasi sebagai input sampai pengguna menekan enter, di mana char scan char var, kemudian char word sama dengan char malloc size of char 100. Kemudian ini dibuat 100 karena nanti kan dibatasi, tidak boleh panjang barisan masukan data yang dimasukkan lebih dari 100. Kemudian dibuat sebuah pengkondisian, di mana pengkondisian ini while, di mana char karakter sama dengan get char. Jika karakter tanda seru sama dengan slice R, karakter tanda seru sama dengan slash n. Kemudian di sini word pointer sama dengan karakter, word plus pointer sama dengan 0. Dan jika karakter sama dengan slash R, maka itu akan berlanjut ke pengkondisian karakter sama dengan slash n dan akan di return kemudian berhenti. Lalu di sini kami membuat sebuah function factory. Nah, ini gunanya untuk membuat function ini untuk mahasiswa, untuk menambahkan mahasiswa yang dimana ini nanti mempermudah untuk menambahkan data ke dalam array of mahasiswa. Maka di sini dibuat sebuah function factory mahasiswa tambah mahasiswa, mulai dimasukkanlah dia NIM, nama, GPA-nya. Kemudian untuk ini yang di bawah ini dari kemudian kita masuk ke integer main. Nah, di sini ada beberapa variabel. Nah, variabel yang pertama adalah struct mahasiswa, di mana list mahasiswa dengan array 100. Di sini variabel ini untuk menampung list mahasiswa yang dimana tadi kan di soal tidak boleh lebih dari 100, jadi kita buat batasannya 100. Kemudian ada variabel char comment. Di sini ini digunakan untuk menampung input dari user, baik itu NIM, nama, dan IPK. Kemudian untuk integer pointer mahasiswa, nah ini adalah variabel yang digunakan untuk men-tracking beberapa jumlah mahasiswa yang telah ditambahkan ke dalam array of mahasiswa. Kemudian untuk integer index sama dengan 0, itu adalah variabel yang digunakan untuk men-tracking seberapa banyak comment ataupun student show all telah diinput oleh user. Kemudian kita melakukan loopingan. Nah, loopingan ini dibuat sampai ke triple dash ditemukan. Jadi sampai triple dash dimasukkan oleh user. Nah, jika ditemukan maka loop akan terus berlanjut. Kemudian di sini ada beberapa variabel loopingan ini. Variabel yang pertama adalah char temper. Ini
adalah variabel yang digunakan untuk men-tracking terhadap beberapa atribut mahasiswa yang telah dimasukkan. Kemudian ada variabel integer ATTR index sama dengan 0, di mana ini fungsinya untuk menerima inputan dari pengguna dan menyimpannya di dalam variabel comment. Nah, kemudian ada di sini sebuah pengkondisian. Nah, ini di mana ketika komen bernilai sama dengan triple dash, maka loop akan berhenti. Tapi kalau dia tapi kalau komennya itu tidak sama dengan triple dash, maka dia akan dicek untuk kedua kalinya. Nah, di sini ada if strcmp comment triple dash sama dengan 0. Nah, jika pengkondisian ini di mana ketika komen bernilai sama dengan student show all, maka program akan menyimpan batas mahasiswa yang akan di-print. Namun jika tidak, maka komen akan dipecah menjadi beberapa kata untuk mendapatkan atribut dari mahasiswa. Nah, kemudian untuk melakukan tokenize comment dengan hash sign dan memotong mereka. Jadi slice them up ini dilakukan untuk melakukan sebuah pemecahan. Di slice menjadi beberapa kata. Gunanya itu untuk mengambil nilai atribut dari mahasiswa dari inputan yang dilakukan oleh user. Nah, kemudian di sini kita menambahkan mahasiswa. Nah, di list ditambah mahasiswa ini kita melakukan list mahasiswa, pointer mahasiswa sama dengan tambah mahasiswa, tem var 0, tem var 1, tem var 2. Plus pointer mahasiswa. Di sini plus pointer mahasiswa ini gunanya untuk mengupdate nilai pointer mahasiswa untuk kebutuhan tracking jumlah mahasiswa. Nah, yang terakhir di sini adalah outputnya, di mana output integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari indeks plus i. Untuk integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari batas i plus j, maka akan di print atau dikeluarkan print %x dibuat separasi garis, %x separasi %2.2f %slash n. Kemudian list mahasiswa j, nim, list mahasiswa j, nama, list mahasiswa j, GPA atau IPK. Seperti itu untuk codingan yang pertama atau solusi yang untuk case yang pertama. Sekarang kalau yang lanjut ya, 02. Oke, bisa dibesarin, Non. Oke. Oke, pada solusi nomor 2 seperti solusi nomor 1 juga, pertama-tama kita membuat struktur mahasiswa dengan atribut NIM, nama, sama GPA. Terus kita buat function scan yang digunakan untuk menerima inputan dari user dan membaca spasi dari input pengguna jika menekan enter. Selanjutnya membuat function factory juga untuk membuat mahasiswa
dengan tujuan untuk mempermudah menambahkan data ke dalam array of mahasiswa. Selanjutnya, pada main flow, kami mau menambahkan beberapa, ya, agak turun lagi, non. Pada main flow kami menambahkan beberapa variabel lagi yang seperti variabel base mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa yang memiliki nilai terbaik. Selanjutnya kami membuat variabel yang digunakan untuk menentukan perintah apa yang akan dilakukan. Ada 2 perintah, satu yang student show all dan student show base. Ini akan disimpan di variabel print order. Selanjutnya ada variabel di atas masih mendeclare. Selanjutnya ada variabel integer pointer print yang digunakan untuk melakukan tracking terhadap jumlah komen yang ada pada pointer print order. Selanjutnya kami membuat suatu variabel yang digunakan untuk tracking jumlah mahasiswa, yaitu integer pointer mahasiswa. Selanjutnya, untuk menyimpan batas pengulangan ketika program mendapati perintah student show all, maka kami membuat suatu variabel yang bernama batas. Selanjutnya, di sini kami membuat variabel lagi yang digunakan untuk men-tracking batas pengulangan ketika program mendapati perintah student show all, yaitu indeks batas. Lalu kami membuat variabel current base index yang berfungsi untuk menyimpan indeks sekarang dari mahasiswa terbaik. Selanjutnya, current mahasiswa index, MHS index, yang digunakan untuk sebagai nilai batas ketika program membaca input student show all. Selanjutnya kita masuk ke dalam loopingan. Nah, di dalam loopingan ini seperti tadi, cuman kami membuat beberapa modifikasi, terutama pada bagian kondisional. Di sini kami membuat pengkondisian di mana program akan melihat komen dari inputan apakah student show all atau student base index. Student base index. Jika kondisinya benar, yaitu student show all, maka nilai batas loopingan akan disimpan pada variabel batas pada indeks tertentu dan diambil dari current MHS index. Selanjutnya, jika student base index itu true, maksudnya ketika program memasuki kondisi di mana student base index itu true, maka program akan melakukan pengecekan terhadap GPA kepada list mahasiswa dan menyimpan indeks mahasiswa terbaik berdasarkan GPA ke dalam variabel print order pada indeks tertentu. Jika tidak keduanya, kami melakukan pengkondisian lagi, maka program akan melakukan pemecahan terhadap komen gunanya untuk mendapatkan nilai atribut dari mahasiswa dan menambahkan data mahasiswa ke variabel list mahasiswa. Nah, selainnya sama seperti soal nomor 1, dan untuk mengeluarkan outputnya,
dapat dilihat seperti di bawah ini. Nampak Google-nya? Untuk hasil yang kami dapat pada persoalan kali ini, mungkin Oli bisa menunjukkannya. Nampaknya? Ya, nggak nampak. Google. Nampak. Ya, nampak. Details. Untuk nilai yang kami dapat adalah 100/100. Di sini kami mendapat kendala pada bagian logik, lalu kami juga mendapat kendala untuk bagaimana cara untuk membuat output yang kami buat itu sama dengan output yang diminta seperti yang di GitHub. Selanjutnya kami kurang memperdalam materi pada array sehingga sulit untuk memahami jalur logik dari code kami. Sekian presentasi dari kami. Mungkin Noni bisa menutup. Sekian presentasi dari PR17, Pak. Terima kasih.